Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 4M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan meningkatkan imun. Oke? Nah, selamat datang Ibu ucapkan di semester 2 ini ya. Satu langkah lagi kalian menuju ke kelas 9. Di semester 2 ini materi IPA-nya ada 5 bab ya, ada tekanan, sistem pernapasan, sistem ekspresi, getaran gelombang, dan cahaya dan optik ya. Bab pertama di semester 2 ini kita akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang tekanan pada zat padat ya. Masih bersama Ibu Neneng Olivia. Oke, siap? Kita mulai ya. Nah ini ya, ini materi yang akan kita bahas. Ini kita konsepnya. Ada nggak yang rindu kegiatan upacara? Ya, kalau ke sekolah udah pasti kangen ya, pada pengen sekolah semuanya. Ada yang pengen upacara nggak? Apa males upacara mah lama misalnya. Dulu ikutnya malas atau semangat kalau upacara? Mungkin kebanyakan malas ikut upacara. Kenapa? Ya karena tadi lama ya, dan kalau berdiri lama itu bikin kakinya pegal. Betul nggak? Betul ya. Nah, kamu bisa merasakan perbedaan antara posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi terlentang atau berbaring. Coba, mana yang lebih nyaman? Oh iya, tentu kita lebih memilih posisi yang berbaring, ya kan? Kenapa? Karena lebih nyaman ya, nggak pegal ya. Kenapa bisa lebih nyaman padahal badannya masih ini juga ya, hanya posisinya saja yang berbeda. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, jawaban singkatnya ini karena semuanya itu ada hubungannya dengan tekanan ya. Kok bisa sih? Oke, kita bahas sekarang. Tekanan ini sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Ya, jadi berhubungan dengan gaya. Dulu di semester 1 kita sudah membahas tentang gaya. Jadi berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan sentuhnya, dengan permukaan objeknya, ya. Konsep tekanan ini sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan benda, ya. Jadi gayanya menyebar di luas permukaan bendanya. Seberapa banyak penyebaran gayanya itu nanti mempengaruhi besarnya tekanan. Jika gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkannya juga semakin besar. Ya, taruhlah ginilah misalnya kita ditindih oleh benda yang berat dengan benda yang ringan, pasti akan berat ya. Kalau yang berat mah tertekan sekali gitu ya, sesak gitu. Nah, sama ya, benda yang berat, benda yang gayanya besar, maka tekanannya juga besar ya. Gajah dengan kancil, tekanannya mana yang lebih besar? Gajah, karena dia lebih besar ya. Nah, ya kancil tekanannya kecil karena gayanya kecil, beratnya kecil ya. Sementara semakin luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Oh, kebalikannya di sini ya. Kalau luasnya besar, ternyata tekanannya kecil. Tapi kalau luasnya kecil, maka tekanannya besar ya. Misalnya tadi gajah ya, gajah itu gayanya besar, maka tekanannya juga besar. Tapi berarti kalau misalnya dia berjalan, dia akan menekan sangat besar terhadap tanah. Tapi maha kuasanya Allah menciptakan gajah yang gayanya besar dengan nantinya menghasilkan tekanan yang besar, tapi Allah juga menciptakan kaki gajah itu lebar-lebar. Paham nggak? Coba bayangkan kalau misalkan gajah yang sebesar itu kakinya seperti kaki kancil. Apakah dia akan bisa berjalan? Tidak akan. Kenapa? Karena kaki kancil kecil, luasnya kecil, maka tekanannya akan besar. Nah, ya, karena kaki gajah besar, maka tekanan yang dihasilkannya akan kecil. Jadi meskipun gayanya besar, tekanan yang diberikannya besar, ya, dari gaya, tapi karena luas kakinya besar, maka tekanan yang muncul akan menjadi kecil. Ya, nah itulah tadi kenapa ketika posisi berbaring kamu lebih nyaman. Karena apa? Pada saat posisi berdiri,
badan kamu hanya ditopang oleh 2 telapak kaki. Luas kaki itu kecil. Berdiri dengan duduk itu lebih nyaman posisi duduk. Karena apa? Ketika duduk, badan kamu ditopang oleh, pantat. Ya, pantat kamu dengan telapak kaki kamu tentu lebih besar pantat. Ya kan? Makanya lebih besar pantat, luasnya besar, tekanannya semakin kecil. Maka kamu lebih nyaman dalam posisi duduk. Posisi duduk dengan posisi berbaring itu jauh lebih nyaman posisi berbaring. Kenapa? Karena seluruh tubuh kamu ditopang oleh seluruh permukaan badan. Dari mulai kepala, punggung, sampai kaki. Ya, itu berarti luas permukaannya besar. Luas kan semakin lebar, semakin besar. Karena luasnya besar, maka tekanan yang dihasilkannya semakin kecil. Jadi meskipun tubuhnya sama, tapi karena posisinya berbaring, maka tekanan yang dihasilkannya akan kecil. Dan itu membuat kita lebih nyaman dengan posisi berbaring, karena kita tidak menekan terlalu besar kepada lantai. Ya. Nah, contoh lain misalnya kamu memakai high heel, anak perempuan misalnya memakai high heel dengan memakai sepatu kets. Mana yang lebih nyaman? Tentu memakai sepatu kets. Karena apa? Permukaan alas sepatunya itu lebih lebar dibandingkan dengan high heel. High heel itu akan menimbulkan tekanan yang besar karena luas alasnya kecil, tekanannya besar, dan itu akan membuat kaki kamu menjadi lebih cepat pegal. Ya, paham ya? Jadi itu konsep tekanan berlaku di sini. Nah, maka dari pernyataan yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luasnya. Berbanding lurus berarti sebanding. Kalau gayanya besar, tekanannya besar. Gayanya kecil, tekanannya kecil. Dan berbanding terbalik, kebalikannya dengan luas. Luasnya besar, tekanannya kecil. Kebalikannya, luas kecil, tekanan besar. Nah, dalam persamaan matematis dapat dituliskan P sama dengan F per A. F dibagi A. Dengan P-nya itu adalah tekanan zat, satuannya Pascal, ya, bisa disingkat PA. F-nya itu adalah gaya, satuannya masih Newton, ya. Dan A itu adalah luas bidang tekan, luas yang menekannya. Jadi mana yang bersentuhannya, ya? Yang menekannya itu luasnya. Dengan satuannya meter persegi. Jadi persamaan ini yang kita gunakan, ya. Contoh soalnya, sebuah kotak beratnya 500 Newton dan luas alasnya 1 meter persegi diletakkan di atas lantai. Hitunglah tekanan yang diberikan kotak pada lantai. Kita buat penyelesaiannya. Diketahui dari soal bahwa besarnya gaya 500 Newton, A-nya 1 meter persegi, dan berapa tekanannya, ya. Kita langsung jawab dengan menggunakan persamaan tekanan yang tadi sudah kita peroleh, bahwa P sama dengan F dibagi A. Langsung saja masukkannya. Masukkan angkanya, F-nya 500, A-nya 1 meter persegi. P sama dengan 500 dibagi 1, hasilnya adalah 500 Newton per meter persegi. Boleh satuannya itu. Newtonnya dari F, meter perseginya dari M dari A, ya. Maka tekanannya adalah 500 Pascal. Ya, itu saja contoh soal hitungannya, ya. Demikian penjelasan Ibu tentang tekanan zat padat. Semoga kamu bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.